Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada di hari yang baru ini. Sebelum kita masuki dengan seluruh agenda, schedule, jadwal, rencana kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta penyertaan Tuhan berlaku bagi kita semua di sepanjang hari ini. Amin. Mari saudara kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami berada semua karena kasih setia-Mu. Engkau yang sudah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan hari ini Engkau berikan bagi kami. Ada agenda kerja kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dan memberkati kami. Kami akan memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami di hati pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Setiap kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan pada gilirannya kami berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati berkata, amin. Saudara, satu ayat di dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-13 dikatakan begini saudara, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Alkitab katakan sabarlah kamu. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan yang sabar ya. Lalu kita pun menimpali dengan berkata, ya kesabaran kan ada batasnya. Apa sih sebenarnya kesabaran itu? Saudara, kesabaran adalah ketenangan hati dalam menghadapi cobaan. Kesabaran adalah lawan dari kemarahan yang tidak pada tempatnya atau kemampuan untuk menahan diri dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Sifat tenang, tabah, tidak tergesa-gesa atau terburu nafsu. Nah, ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang, kita akan segera mendamprat atau membalasnya. Apa bedanya kita dengan orang dunia jika demikian, saudara? Sebagai orang Kristen, saudara dan saya dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih. Dan kekristenan itu identik dengan kasih. Ada tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, di samping itu, kesabaran merupakan bagian dari
buah-buah roh yang harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Saudara bisa lihat itu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Jika kita mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tapi kita tidak punya kesabaran, maka kita perlu bertobat. Dengan kesabaran, seseorang dapat melihat hal-hal yang positif di tengah kesukaran sekalipun. Bukankah banyak orang Kristen yang tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan dan akhirnya mereka pun tidak mengalami berkat-berkat Tuhan? Saudara, kesabaran adalah kunci untuk sebuah hubungan kerjasama yang baik. Amsal bilang begini saudara, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 15 ayatnya yang ke-18. Nah, pertengkaran dan permusuhan seringkali terjadi ketika ada pihak yang tidak sabar alias mudah tersulut emosi. Oleh karena itu, saudaraku, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, pengkhotbah telah mengingatkan kita di dalam pengkhotbah 10 ayat 4, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Mari saudara kita belajar untuk sabar. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, sebagai orang Kristen, benar-benar kita dituntut untuk menjadi orang Kristen yang sabar. Sebab tadi dikatakan bahwa sabar itu adalah salah satu dari buah roh. Amin saudara? Iya. Salah satu dari buah roh. Ya. Atau kesabaran itu bagian dari buah roh. Nah, inti dari kekristenan itu adalah kasih. Dan kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Dan kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mampu untuk menjadi orang Kristen yang sabar, saya pikir dunia ini akan menjadi dunia yang tenang dan nyaman bagi kita semua. Amin. Sabar dalam segala sesuatu. Apalagi di jalan raya saudara ya, kita harus sabar. Iya kan? Nah, semua dalam segala segi kehidupan sabar itu dibutuhkan. Ya. Dan Tuhan selalu beserta dengan orang yang sabar. Haleluya. Maka itu saudaraku yang kekasih, mari kita belajar untuk sabar. Amin. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ya, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan juga sabar terhadap kita. Iya kan? Tuhan begitu sabar menunggu kita untuk berserah kepada Dia. Amin. Mari kita menjadi orang Kristen yang sabar. Pekerjaanmu hari ini jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Mari saudara harus lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan penuh kesabaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami sabar dalam segala sesuatu.
Engkau juga begitu sabar terhadap kami. Apa jadinya kalau Engkau tidak sabar terhadap manusia? Maka Engkau akan menghukum dunia ini, akan memporak-porandakan dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang sabar, menjadi orang Kristen yang sabar dalam segala sesuatu. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network, supaya selalu sabar dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, berkati bangsa kami, berkati pemerintah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan